Wes mulai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak wabarakatuh. sekalian, kok temannya tumben hari ini yang gabung hanya sedikit? Ya, jangan-jangan ikut demo ya? Nggak tahu. Waduh ini, jadi catatan khusus ini kalau nggak hadir hari ini Zoom-nya ini ya. Kalau materi kemarin ya sudah kita Zoom untuk data berkelompok, ukuran pemusatan pada data berkelompok ya. Sekarang supaya data yang kalian miliki itu valid untuk menginterpretasikan, maka harus ada pengolahan lagi yang disebut dengan penyebaran data. Ya, penyebaran data ini berfungsi ya untuk melihat variasi, ya, variasi dari data tersebut. Nah, sekarang ukuran penyebaran yang pertama ini. Kalau Bu Ani tadi kan bilang secara secara kebahasaan. Kalau secara matematik, ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan berapa besar nilai data yang berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Nilai ukuran pusatnya kalian pahami itu sebagai apa? Nilai apa? Kalau ada sebuah data, ya, ada sebuah data, nilai pusatnya itu apanya hakikatnya? Halo Bandung. Halo, Evan coba. Kalau ada bentar, Bu. Ukuran pusat itu kan biasanya pusat ada di mana? Di tengah-tengah kan? Di tengah, median. Itu kalau data di tengah media. Bukan. Sekarang kalau ukuran suatu nilai, apanya? Hakikatnya apa? Kan rata-ratanya. Kuartilnya. Kan rata-ratanya. Iya kan? Rata-rata. Rata-rata. Bedanya rata-rata dengan median itu apa? Kalau median. Kalau rata-rata itu dari seluruh nilai. Kalau median seluruh nilai dibagi jumlah frekuensi. Pinter. Sekarang. Kalau mediannya itu ya, dilihat dari letak mediannya, terus di setengah dikali xn per 2 per 1 kalau yang ya, data berkelompok. Itu secara rumus. Tetapi pada hakikatnya betul 100 ya untuk Evan. Tapi pada hakikatnya kalau rata-rata itu adalah rata-rata dari sebuah nilai itu ukuran pemusatannya. Sedangkan kalau median itu data diurutkan dulu dari yang terkecil dan yang terbesar baru dibagi 2 ya. Bisa dipahami ya? Iya. Ya. Bisa. Berapa besar penyimpangan nilai data dengan nilai pusatnya? Ya, karena data itu dikatakan valid, tidak mungkin data itu 100 benar itu membentuk kurva normal, tidak mungkin. Pasti ada data pencilan. Tapi seberapa besar data pencilan itu tidak berpengaruh pada interpretasi sebuah data, itu nanti bisa lihat dari ukuran penyebaran sebuah data. Bisa dipahami maksudnya dulu? Bisa. Pinter. Ya. Karena ini nanti akan dipakai terus, kalian di perguruan tinggi pasti akan dipakai terus ini. Ya, kalian di perguruan tinggi sering mengadakan penelitian, laporan dan sebagainya, itu akan dipakai terus ya. Ini lanjut. Nah, sekarang ukuran penyebaran data yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan ya, apa yang kemarin jangkauan? Jangkauan itu juga ada pada ukuran pemusatan data. Sekarang apa yang dimaksud dengan jangkauan? Kemarin? Halo? Apa yang dimaksud dengan jangkauan? Nilai yang paling gede, ya kan kemarin kan sudah. Pada saat nilai minimal. Pada saat kita mendapatkan data mentah, kita akan mengolahnya dengan bentuk tabel distribusi frekuensi, itu dengan pertama untuk mengetahui salah satunya dengan ring atau jangkauan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, betul. Nilai yang paling gede dikurangi nilai yang paling kecil. Jangkauan disebut juga dengan ring. Ini diambilkan contoh. Selisih. Selisih, benar.
Ini yang nilai yang paling gede, bentar. Pennya, ya. Ini yang paling gedenya itu 1 dan yang paling kecilnya 2, ya. 2. Sehingga ringnya atau jangkauannya adalah 10 dikurangi 10 kurangi 2 sama dengan 8. Sekarang ukuran penyebaran data yang kedua ada yang disebut dengan H. Nah, H itu hamparan. Anggap ini api tulisannya. Hamparan. Hamparan itu kaitan perbedaan antara jangkauan dan hamparan. Kalau hamparan itu adalah jangkauan untuk kuartil, sehingga rumusnya bagaimana? Kuartil bawah dikurangi kuartil atas. Kuartil atas dikurangi kuartil atas dikurangi bawah. Sehingga kalian tidak mutlak harus menghafalkan, kita analogkan. Ya, hamparan itu identik dengan jangkauan untuk kuartil. Sehingga kuartil atas, kuartil yang paling gede dikurangi kuartil yang paling kecil. Kalau jangkauan, data yang paling gede dikurangi data yang paling kecil. Nah, sekarang ini ada istilah QD. Nah, kalau ada kata-kata D itu pasti simpangan. Ya. Q itu apa? Q simbol dari halo Bandung. Halo. Q simbol dari apa? Yang ditanyakan itu Bu, yang biasanya. Q itu apa? Simbol dari apa? Kalau kemarin kuartil. Kalau QD, ya QD berarti apa ini? Kalau D simbol dari simpangan atau deviasi. Kalau bahasa matematikanya deviasi, kalau bahasa Indonesianya itu adalah simpangan. Kalau QD artinya apa ini? Ini kuartil, D simpangan. Berarti simpangan kuartil, ya. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Rumusnya setengah dari Q3 min kurangi 1. Atau ini sama dengan setengah dari hamparan. Ya. Bisa dipahami dari sini? Ini masih sederhana. Hamparan jangkauan antar kuartil. Ya. Simpangan kuartil atau rentang semi kuartil. Kita lanjutkan, ada simpangan rata-rata. Nah, berarti kalau ada simpangan, itu pasti ada minus. Rata-rata itu adalah min. Ya. Simpangan rata-rata itu disebut juga adalah deviasi dari min. Nah, deviasi tadi bahasa matematika, rata-rata itu min. Sehingga simpangan rata-rata disebut juga dengan deviasi min, ya. Ini kalian supaya terbiasa dengan istilah-istilah statistika. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, cobalah cari deviasi min. Opo? Deviasi min itu sama dengan simpangan rata-rata. Ya. Adalah rata-rata jarak antara nilai menuju rata-ratanya. Nah, sekarang ada simbol seperti ini. Nah, saya kepingin tahu. Ini SR. Untuk memudahkan kalian mengingat saja. Ya, S tadi itu apa? Simpangan. Nah, R itu rata-rata. Berarti ini simpangan rata-rata. X bar itu adalah min. Kalau ada tanda seperti ini, apa maksudnya? Yang saya lingkar itu, apa maksudnya? Jumlah. Berarti secara yang kalian pahami dengan rumus ini apa? Yang kalian pahami dengan rumus ini dulu. Kalau kalian paham, nanti untuk rumus yang lain akan mudah. Apa? Jumlah kurang X itu. Misalkan saya mempunyai bilangan, saya mempunyai data seperti ini. Misalkan 2, 4, 6, 8. Ya. Maka rata-ratanya ini berapa? Rata-ratanya 2, 4, 6. 5. 5. Rata-ratanya 5. 6. 6 tambah 4, 10. 8 tambah 2, 20. 20 dibagi 4, 5. Ya? 5. Nah, X-barnya adalah 5. Sekarang coba kamu cari simpangan rata-ratanya dari ini dulu. Saya tidak pengen hasilnya. Saya kepingin prosesnya. Corone.
Gimana 2 min caranya? 5. Hah? 2 min 5. Pinter. Mutlak 2 min 5. Ditambah. 4 min 5. Dan seterusnya. Kalau hasilnya min, harus diapakan? Dimutlakan. Iya. Jadi Ya. positif. Pinter. Berarti kalian sudah paham dengan rumus ini. Rumus ini akan dipakai terus. Nah, ini saya ambilkan contohnya. Pinter. Sudah paham kalian terhadap konsepnya. Senang, Bu Ani. Rek, kok hang ini, Rek? Nah, ini saya ambilkan contoh. Rata-ratanya. Paham dari sini? Paham, ya. 7 min 6 min 2 ditambah 5 min 6 min 1. Karena harga mutlak ini menjadi 2 ya, plus 1 dan seterusnya. Berarti 3 ditambah 0 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 8. Ya, 8 dibagi 6 hasilnya 1,33. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Kita lanjutkan. Ada lagi yang disebut tadi simpangan rata-rata, ada yang disebut dengan ukuran penyebaran data, rumus simpangan baku. Atau yang disebut nanti adalah standar deviasi. Simpangan baku itu menunjukkan apa pada suatu data? Menunjukkan homogenitas, keragaman. Ya, keragaman dari data tersebut. Apakah data itu homogen atau tidak, itu ditunjukkan dengan rumus simpangan baku yang merupakan akar dari variasi dari data tersebut. Ya, ini simpangan baku, ini sudah saya munculkan, disebut juga dengan standar deviasi. Nih, saya ambilkan contoh. Ini adalah simpangan baku. Akar sigma X1I min X bar kuadrat dibagi N. Simpangan baku ini merupakan akar kuadrat dari S kuadrat. S kuadrat itu disebut dengan ragam. Ya, ini saya tulis, anggapan api, tulisan Ibu Ani, ragam. Ya. Di beberapa literatur ada yang menggunakan S kuadrat, ada yang menggunakan ini sigma kuadrat. Begini simbolnya. Kalau kalian nanti cari di internet dan sebagainya, ada yang menggunakan simbol ini di beberapa literatur, ada yang menggunakan simbol ini. Hakikatnya itu sama, adalah sebuah variasi data. Sekarang saya kepingin bertanya kepada siapa ini? Sandra, coba Sandra ditampakkan wajahnya. Kalau sudah Bu Ani tampilkan standar deviasi atau simpangan baku, itu adalah akar dari sigma XI min X bar kuadrat dibagi N. Itu kalau saya punya data yang caranya ngitung gimana? Coba deh, caranya ngitung. Caranya ngitung. Konsepnya gimana? Loh, kok ditutup lagi? Nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Masuk salah tak bentuk. Ayo. Halo. Ya, halo. Coba deh. S sama dengan. Ini deh datanya seperti ini. Coba. Kalau datanya seperti ini saya tunjukkan sudah. Itu rata-ratanya ketemu 5. Coba. Cara mencari simpangan bakunya bagaimana? Gini, Bu. S sama dengan akar X5 kok 5 dulu? Datanya kita urutkan. 2, 3, 5. Betul.
2, 3, 5, 7, 8. Oh, 2 2, 3, dikurangi ini. 5. 2 dikurangi X bar. Berapa X barnya? 5. 5. Terus 2 kurangi 5, 3 kurangi 5. 3 2 kurangi 5. dikurangi Kuadrat. Kurangi 5 di pinter. kuadrat. Gini, 2 Min. dikurangi 5 kuadrat ditambah 3 kurangi 5 Kurangi 5. kuadrat sampai sampai data yang terakhir. Pinter. Dibagi data berapa? terakhir. Dibagi berapa? 7. Tuh, kok dibagi 7? Dibagi 5. Ya, ini wes kok dihitungkan ya. Yang penting kalian paham. Ya, ini saya hapus dulu. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang iya Bu, kalau ini datanya kan contohnya cuma 5. Biasanya kan datanya ulangannya banyak. Nah, bagaimana cara praktisnya untuk menghitung? Nah, seperti ini. Kita buat ya sebuah matrik atau untuk memudahkan kalian menghitung. Nah, kita ambil X min X bar, ya, kemudian X min X bar kuadrat. Ini kalian nanti akan mudah untuk meneliti. Ngitungnya nggak mulai dari awal. Kalau misalkan ada kesalahan, ini 2 X dikurangi X bar min 3 dikuadratkan 9, dan seterusnya. Ya, hasilnya 26. Pasti sama. Ya, kebetulan ini datanya kalau 5. Kalau misalkan nanti datanya ada 40, misalkan jumlah data 2 ada sebanyak 5, maka dari tabel matrik yang saya sajikan ini perlu ditambah kolom. Iya, di sebelah mana? Halo Bandung? Di sebelah mana? Misalkan ini saya ngasih contoh simpel, datanya hanya 5. Kalian mengulang ngitung dari awal nggak masalah. Tapi kalau sudah datanya 40, gimana? Misalkan data 2 ini ada sebanyak 5. Nah, maka ini harus saya tambahi kolom lagi di sini, kolom F, frekuensi. Misalkan data 2 ada 5, saya tulis lagi di sini 5. Nah, ini juga ditambah lagi kolomnya di sini. Ditambah lagi kolom F dikalikan dengan X min X bar kuadrat. Sehingga hasilnya 9 ini dikalikan 5 menjadi 45. Bisa dipahami dari sini? 5. Bisa dipahami? Coba dianalisa dulu. Paham? Maksud saya paham? Aduh, ada yang jawab mumet loh Ani. Ayo. Paham. Paham ya? Nah, saya ambilkan contoh lagi supaya kalian lebih paham. Ini yang perlu dipahami. Nah, jika nilai simpangan baku sama dengan 0, maka semua nilai sampel yang ada pada kumpulan data itu bernilai sama. Nah, ini hal yang mustahil. Tetapi jika nilai simpangan baku itu lebih besar atau lebih kecil dari 0, itu menandakan bahwa titik data dari individu tersebut jauh dari nilai rata-ratanya. Ya, paham ya maksudnya ya? Nih, coba variasi sudah Bu Ani jelaskan. Ini saya ambilkan contoh. Untuk menghitung variasi, sama, cuman bedanya kalau tadi simpangan baku akar dari variasi, kalau ini tinggal di akarnya aja dihilangkan ya. Nih. Sebentar, saya mau mengambilkan contoh ini yang penting. Ya, aduh, ya. Wes. Coba kalian kerjakan. Ini. Halo? Iya. Wes, coba gimana?
Coba. Saya kepingin tahu pekerjaan kalian, ya. Nah, simpangan rata-rata. Ini kebetulan datanya sudah mulai agak banyak. Nah, ini ada simbol F di sini. Ini akan lebih mudah kalau dibuat seperti ini. Nah, nilai yang paling kecil berapa di sini? 5. Ya. 5. Nah, berarti di sini XI-nya 5. Ini frekuensi. Ya. 5-nya ada berapa? 1, ada 1, 2. Kita hitung di sini, kita tulis di sini 2. Ya. Kalian harus mencari apanya dulu? Min-nya, ya, X-bar-nya. Ya. Nah, untuk mencari X-bar, ini harus dikalikan dulu. XI dikalikan dengan F. Berapa? 5 kali 2? 10. Ya. 10. Kita lihat lagi, di sini 6. Nilai 6 ada 12. berapa? Ada 2. Nah, sehingga di sini 12. Nilai 7 ada piro? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 7-nya ada 5. Maka di sini 35. Weh, saya stop dulu. Nah, ini untuk mencari X-bar-nya. Nanti ini dijumlah totalnya berapa, dibagi dengan frekuensinya dijumlah, dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Nah, sekarang untuk mencari simpangan rata-ratanya bagaimana? XI, jangan keliru 2. Jangan keliru frekuensi. XI berarti 5, ya kan? Dikurangi rata-ratanya nanti berapa? Ini saya tambahi kolom di sini. X min X bar. Setelah ketemu, baru dikalikan dengan frekuensinya. Frekuensi dikalikan dikalikan dengan X min X bar. Dari sini. Halo? Halo. Paham ya? Artinya kok matriks yang kalian buat, tabel distribusi frekuensi itu yang kalian buat sangat dinamis, tergantung soalnya. Tidak mesti jumlahnya kolomnya 4, 5. Dan ini sudah saya bantu. Coba diteruskan. Coba diteruskan. Sudah saya bantu ini. Diteruskan sendiri. Hitungan. Kalau X-bar-nya ini sudah saya tampilkan. Kalau X-bar-nya itu 7, berarti jawaban kalian sudah betul. Nah, maka simpangan rata-ratanya itu ada yang betul sudah mengerjakan simpangan rata-ratanya ketemu 0,86. Ya. Coba langsung dari soal ini kalian cari variasinya. Kalian cari variasinya. Coba. Halo. Coba saya kepingin tahu. Arif. Tunjukkan wajahmu, Le. Coba pekerjaannya ditampilkan di... Ayo, Arif. Mana orek-orekanmu, Le? Coba tampilkan di situ. Masih dihitung ya, Bu? Oh, masih dihitung. Ya wes delok. Orek-orekannya lihat saya. Ngitungnya sampai di mana? Ngitungnya sampai di mana? Enggak apa-apa, soalnya enggak apa-apa. Ya. Ayo, hasilnya berapa variasinya? Sudah ada yang ketemu variasinya? Oh, variasi. Nah, ini. Kalau yang atas, yang di PPT-nya Bu Ani itu,
Kalau yang atas kita kerjakan dengan manual, ya secara definisi. Kalau yang di bawah kita kerjakan dengan menggunakan matriks. Itu akan sangat mudah untuk mengkoreksi hasil hitung kalian itu dengan menggunakan matriks. Karena kalian ngoreksinya nggak one by one, hanya tinggal, mana kursor saya? Kok hilang? Nah, sehingga variasinya berapa di sini? Sama kan hasilnya? Kayak kursornya Bu Ani menguap, Pak. Oh ini. Kita lihat ini 18 ya. Nah, kalau kita hitung secara manual, secara definisi rumusnya juga sama 18 ya, dibagi 14. 14 itu kita frekuensinya ini. Jangan sampai keliru. Nah, ya. Nah, kalau kita mau mencari rata-ratanya tadi, berarti kan ini harus ditambah sebuah kolom lagi ya. Nah, bisa ya maksudnya. Nah, kalau sekarang ini soal yang kedua. Soal ini, kalau soal yang pertama datanya data tunggal. Kalau ini juga data tunggal, tetapi ditampilkan dengan diagram running out time, diagram batang. Kalau kamu seperti ini akan mengalami kesulitan, ya. Piye caranya? Bagaimana caranya? Halo? Halo? Gimana caranya kalau ada soal seperti ini? Ya kalau soalnya enak, nggak mungkin soal moro-moro ini. Ya ada, tapi hanya 1, 2. Ini soal yang sudah matang, data yang sudah matang, kamu disuruh mencari Q1-nya. Kalau seperti soal contoh yang kemarin itu. Hakikatnya mencari Q1. Ternyata saya hanya mengolah bahwa ini ada data yang diterima di perusahaan itu 75%. Berapakah nilai minimumnya? Nah, kemarin sudah kita bahas itu. Sama dengan ini. Ini ada sebuah tabel diagram batang. Kalian di sini suruh mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Gimana caranya? Ayo, saya kepingin tahu. Saya nggak kepingin tahu itunya, hasilnya. Saya kepingin tahu langkah pertama yang kalian lakukan tuh harus apa dulu. Kalau ada soal sejenis ini. Halo, kok pada dimatikan ini videonya? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Halo Bandung? Halo. Ya, pintar. Gimana ini? Kalau ada seperti ini, apa yang harus dilakukan? Membuat tabel. Membuat apa? Betul. Ayo, siapa yang jawab tadi? Tabel. Yunita. Iya, membuat tabel apa? Saya mau tanya. Berdasarkan grafik di atas. Nilai sama frekuensi. Betul. Berarti saya menulis apa di sini? Saya buat tabel seperti ini kan? Di sini ada nilai. Ya. Nah, nilainya berapa di sini? 12. Ya kan? 12. 12 ada berapa? 7. Pinter. Setelah 12 berapa? 14. Nilainya ada berapa? 8. Terus 15. Dan seterusnya ada 6. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, kamu mau cari apapun gampang, ya kan? Mau ditanya rata-ratanya, mau ditanya simpangan bakunya, mau ditanya ragam, dan sebagainya, gampang. Ya, itu sudah dibantu itu. Bentar. Harus dibuat tabel seperti ini. Ini. Ya. Ini untuk mencari simpangan rata-ratanya. Dicari kolom ini. Kolom berikutnya adalah dikalikan dengan frekuensinya. Kolom berikutnya adalah ini dikuadratkan, diletakkan di sini. Nah, paham dari sini? Halo? Paham ya? Nah, terus kalau 175 ini dari mana?
175 ini? 25. 25 dikalikan dengan 7. 25 dikalikan dengan 7. Dengan 7. 25 kalikan 7 nih saya enter. Nah, keluar. Ya, paham dari sini? Paham. Nah, sekarang saya ingin kalau kalian setiap kalian ujian matematika pasti tidak boleh bawa kalkulator. Ya. Kalau kalian di rumah, ya kalau pengolahan data sesungguhnya, kalau kalian menggunakan kalkulator akan blenger. Iya kalau datanya sedikit, kalau datanya banyak. Nah, itu kalian bisa menggunakan aplikasi Excel. Ini masih ada waktu sedikit, coba saya bantu. Misalkan ada tugas nanti, tugas dari saya, kalian boleh tidak harus menggunakan kalkulator. Kalau kalkulator kalian salah pencet, salah Win. Ya, salah sudah. Nah, kita bisa menggunakan Excel ya. Ini kita coba lihat ya, ini. Sebentar. Aduh. Ya. Ini. Misalkan ini ya, mudah-mudahan nutut. Ini ada XI, ini ada nilai 2, 3, 4, 5. Ya, di sini, sorry. Ini saya besarkan, Ini saya besarkan. Nah, ini, Nah, ini misalkan frekuensinya ini 10, di sini 15, di sini 7, di sini 8. Kalau kita menjumlah, ini ya, kalian lihat sama dengan ya. Bentar. Ini ya, sudah enter, langsung 40. Jika akan mencari rata-rata, ini ditambahi kolom XI dikalikan dengan F. Caranya bagaimana? Sama dengan ini dikalikan dengan ini, ya, enter. Kita drag, kita tarik. Kita tarik sampai sini. Nah, selesai sudah. Ini kita tarik. Hanya butuh waktu 1 menit. Bahkan tidak ada. Kalau mencari rata-ratanya, langsung. Rata-rata, kita ambil dari sini. Apa? Hasilnya ini, kita bagi dengan ini. Selesai. Tanpa harus pencet-pencet. Kalau mau mencari simpangan rata-rata, berarti X dikurangi dengan X bar. Ya, X-nya mana? Sama dengan ini. X nggak boleh keliru F. Ini yang sering terjadi kesalahan, kalian ngeklik F-nya. Padahal ini adalah datanya. Berarti 2 dikurangi rata-ratanya berapa? 3.325 sama dengan. Nah, kita drag. Nah, kalau ini mau dibuat dikuadratkan. Nah, sekarang kalau simpangan rata-rata saya mau tanya. Kalau simpangan rata-rata ini harus diapakan dulu? Kalau hasilnya min 1,335. Halo Bandung. Harus dimutlak. Dimutlakan. Caranya memutlakan gimana? Kalau kalian tidak bisa, begini caranya. Di akal. Ini ya. Ini saya tunjukkan di sini. Lihat kursor saya di sini. Nah. Kalau mutlak bahasa matematikanya itu apa sih? Absolut. Iya, absolut ya. Halo Bandung, absolut kan ya? Kita ketik absolut. Iya. Nah, di sini. Coba kamu lihat. Nah, selesai sudah. Tidak ada 1 menit. Nah, baru ini dikalikan dengan F. F dikalikan dengan ini kan? X bar. Ya. Nah, sama dengan gimana? Dikalikan F. Ini. Nah. Halo. Nah, selesai sudah. Ini. Ya. Sekarang ini dikuadratkan.
Dikuadratkan untuk mencari apa? Yang mana yang dikuadratkan? Ini kan? Nah, ini dikuadratkan untuk mengidentifikasi. Dikuadratkan untuk mencari variasinya. Kuadrat. Oke. Sama dengan, kalau dikuadratkan, 1.325 kan dikalikan 1.325 juga. Ini kali ini. Nah, saya besarkan lagi supaya gede. Nah, kita drag lagi. Nah, ini juga kita bawa lagi ke sini. Udah selesai. Ini tinggal diapakan untuk mencari variasi. Dikalikan dengan, ini saya kecilin. Nah, ini dikalikan dengan F. Ini saya nulisnya tidak pakai equation biar cepat. Nah, dikalikan dengan frekuensi. Frekuensinya ada di kolom D. Kita bawa ke sana. Kali ini. Nah, saya ngerjakan tidak sampai 5 menit. Sudah selesai, sudah. Ya kan? Nah, kalau mencari rata-rata, ini tadi